Halo, malam Mas. Ya, selamat malam. Dengan Mas Wawan ya? Iya. Oke, silakan Mas Wawan. Di Semarang. Di Semarang, ya. Ceritanya bisa dimulai dari sekarang, silakan Mas Wawan. Oke, jadi saya mau berbagi cerita. Mungkin ini kejadian yang saya alami sendiri dan mungkin sampai sekarang gak akan bisa saya lupain nih ya, karena sangat luar biasa sekali terjadi gangguan-gangguan. Dan sebenarnya sih saya udah ngerasain ini sudah sejak pertama kali kerja. Jadi ceritanya itu kantor kami itu pindah ke salah satu jalan protokol di kota Semarang, Jalan Gede itu kan. Dan memang dulunya itu tempat tersebut itu bekas bekas tanah lapang yang memang sudah lama sekali, akhirnya dibeli sama kantor kita, kemudian dibangunlah seperti itu. Nah, sejak dari awal tuh ya kita sudah ngerasain karena mungkin sudah terbiasa ya, akhirnya kita nggak ngerasain apa-apa lah, sudah familiar lah. Tapi suatu sekitar 2-3 tahun lalu itu sebelum pandemi persis, kantor kita itu ketempatan untuk acara nasional Mas. Jadi semua lini perusahaan kami di Indonesia itu datang semua ke Semarang, ada event seperti itu, artinya kita jadi tuan rumah gitu. Nah, persiapannya itu kan dari 1 minggu ya. 1 minggu kita sampai lembur malam-malam. Nah, di lembur malam inilah kita akhirnya tahu ternyata ketika malam kantor kita itu luar biasa sekali gitu. Salah satunya yang saya alami sendiri itu, jadi di tempat kita kan persiapan semuanya ya Mas ya, karena ada acara besar itu, ada EO juga, gangguan-gangguan itu ada gitu. Dan ini yang menurut saya paling ekstrim itu adalah ini di tempat kita kan ada kayak workshop gitu ya, bengkel seperti itu. Pastinya ada kunci-kunci yang ukurannya sangat besar-besar. Nah, ketika kita lagi persiapan alat-alat itu, tiba-tiba sekitar jam 11 malam itu kan kita lembur-lembur terus Mas. Jam 11 malam itu salah satu tool kita yang tersimpan rapi di dalam raknya itu tiba-tiba bisa keluar sendiri dan terlempar ke lantai, telontang lah seperti itu. Kita kan kaget nih, ada sekitar 4 orang di ruangan tersebut. Kemudian saya cek, ternyata ada salah satu kunci yang ukurannya paling besar itu bisa loncat sendiri dari lemarinya. Nah, di sini kita merasa wah aneh banget nih. Akhirnya ya udah, kita berempat akhirnya meninggalkan ruangan itu, kita kumpul dengan EO yang lain. Kemudian kita nggak ngomong apa-apa sih, cuma kita coba keluar dulu lah seperti itu. Sekitar 1,5 jam kita keluar, terus kita masuk lagi. Alhamdulillah sampai pagi sudah nggak ada gangguan lagi seperti itu. Nah, kemudian beberapa teman kami juga mengalami, dan ini yang menurut saya juga luar biasa ya. Jadi di salah satu ruangan kami itu kan ada ruangan yang memang gede banget Mas ya. Ada ruangan yang gede banget untuk aula gitu kan, aula yang memang dipakai nanti untuk pertemuan nasional itu. Nah, EO kami itu diganggu dengan suara gebrakan-gebrakan dari, kalau di acara utama itu kan ada stage, ada panggung rigging kecil gitu kan. Nah, MMT-nya itu kayak ada yang gebrak-gebrak dari belakang seperti itu. Nah, pada saat itu nggak ada, maksudnya gangguan pertama itu tidak ada nggak ngerasa biasa lah seperti itu. Tapi lama-lama kok semakin lama gebrakannya atau ada orang gedor-gedor itu semakin banyak, jadi kayak rame-rame gitu Mas. Akhirnya saya ngeliat sendiri itu dari pintu masuk kejauhan itu EO yang tadinya ada di aula itu keluar semua berhamburan Mas. Duh, itu kenapa ya? Nggak ngerti, dia nggak bilang apa-apa. Kemudian turun ke lantai 1. Kemudian satu mobil kayaknya mereka mau pulang, istilahnya mau pulang ke penginapan dulu lah, hotel itu ya, karena mungkin sudah nggak tahan gitu ya. Nah, ternyata cerita dari teman-teman EO yang pulang itu Mas, dari kantor kita itu kan dia buru-buru pulang nih, karena itu dia sudah ketakutan. Sampai di Tugu Muda itu kan ada lampu merah ya. Di lampu merah pas depan Lawang Sewu itu mereka berlima, satu mobil itu ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri itu ada noni-noni Belanda itu nyebrang di jalan di Zebra Cross itu, Zebra Cross depan Tugu Muda itu Mas. Wah, mereka sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya lampu merah itu mereka terobos, mereka pokoknya langsung pulang seperti itu. Besoknya itu mereka cerita ke saya seperti yang saya ceritain itu sih, seperti itu. Nah,
sampai hari H itu juga sama mas, gangguan-gangguan sinyal-sinyal audio, kemudian sinyal lampu itu juga kadang dibuat mainan sama mereka. Cuma tidak se-ekstrim yang kemarin sampai ngelemparin kunci sama itu sih, gebrak-gebrak itu sih. Ya itu sih mas pengalaman kita di tempat kerja kita yang ada di daerah kota Semarang itu, seperti itu. Sampai sekarang sih ya masih banyak cita-cita, cuman ya karena menurut kita itu sudah biasalah kita hidup berdampingan kan, jadi kita anggap ya mereka ada tapi saling menghormati dan lain-lain seperti itu. Tapi biasanya gitu sih, kalau ada karyawan baru sih suka usil gitu mas. Itu sih mas dari saya mas. Oke. Sebelum dibangun kantor, dulunya apa sih mas? Ini? Dulunya itu dulu sebelum dibeli sama kantor saya itu saya pernah lihat itu dia kayak lapangan kayak bekas bangunan juga yang sudah dirubuhkan gitu. Jadi banyak semak-semak, banyak alang-alang, memang agak memanjang ke belakang sih tempatnya gitu mas. Tapi sudah rata dengan tanah, sudah nggak ada bangunannya gitu, cuman ditutup seng dari depannya gitu. Oh gitu ya. Tapi ada sisa bangunan yang udah lama gitu? Nggak ada sama sekali? Sisa bangunan lamanya kalau di belakang itu kelihatan mas. Jadi masih kayak ada sisa tembok-tembok bangunan yang lama itu masih ada. Jadi masih dibiarin sih sampai sekarang. Oke. Itu seperti apa mas gambarannya? Kayak bangunan kuno atau ya bangunan rumah seperti biasa atau gimana? Kayaknya ya kayak bangunan rumah, tapi kalau lihat dari struktur bangunannya, batanya itu sudah lama sekali mas. Kayak bata lama itu. Oke. Tapi sekarang ini nggak ada gangguan sama sekali ya. Tapi maksudnya masih ada tapi nggak begitu sering atau gimana? Masih ada tapi ya biasa sih, kita anggap biasa karena memang kita sudah kebiasaan ya. Jadi ya orang berseliweran seperti itu, kemudian suara-suara itu masih ada mas. Kayak orang gedor-gedor itu masih ada sampai sekarang. Yang sering digedor di ruangan apa mas biasanya? Di lantai paling atas mas. Lantai paling atas ya. Ini apa ya. Ruangan apa mas paling atas? Di atas itu kayak ruangan memang dikhususkan atau nggak setiap hari dipakai sih ruangan atas itu, jadi memang dipakai dalam waktu-waktu tertentu saja. Kalau pas ada event baru dipakai gitu sih. Tapi kalau memang setiap harinya itu memang kadang kosong gitu. Event yang kemarin berarti di lantai atas ini juga, lantai 4? Di lantai paling atas sama di lantai paling bawah. Nah yang di bawah itu aman, tapi yang di atas itu yang banyak gangguan itu. Oke. Bangunannya berarti yang lantai atas ini kayak hall gitu atau gimana mas? Ya, jadi ada hallnya gede, kemudian ada kayak ruangan-ruangan kecil itu, kecil-kecil cukup banyak, ada 1, 2, 3, ada 3 ruangan kecil sama 1 yang agak besar sama hall yang paling gede itu. Ya. Tapi ruangan-ruangan yang kecil-kecil itu dipakai juga nggak mas? Atau kemarin dipakai juga. Oh kemarin ya. Maksudnya kalau biasa daily itu dipakai nggak? Daily kadang dipakai, kadang nggak juga. Seringnya sih kosong sih. Seringnya kosong ya. Iya. Oke. Langsung ke Mas Febri. Kalau saya sih agak sedikit curiga ya, noninya ini mungkin tinggal di sana juga mungkin atau gimana? Silakan Mas Febri. Iya. Selamat malam Mas Wawan. Ya, malam Mas. Ya. Kalau yang saya rasakan ya energi-energi atau makhluk-makhluk astral yang ada di kantornya Mas Wawan ini ya udah mirip pasar gitu ya Mas, udah kayak di pasar gitu. Karena saking, kalau menurut saya nih ya, karena saking banyaknya makhluk astral yang ada di situ gitu. Dan setiap hari pun mereka melakukan aktivitas, entah itu pagi, entah itu siang gitu. Mereka nggak, ya istilahnya nggak tahu waktu gitu Mas.
Dan kalau kejadian-kejadian seperti kayak digedor-gedor atau kayak ada suara-suara seperti itu ya. Gini, sebenarnya sebelum sebenarnya waktu mau dijadikan bangunan ya Mas ya, sosok-sosok yang ada di situ itu sebenarnya udah nggak terima dulu gitu, sudah nggak terima gitu, karena menurut dia tempat mereka kayak diusik gitu. Makanya sampai sekarang pun kejanggalan-kejanggalan atau kejadian-kejadian aneh sering sekali terlihat di situ gitu. Entah itu gesekan energi, entah itu ada yang lewat, entah itu hawanya menjadi kayak sunyi gitu, pasti ada gitu. Dan sampai sekarang gitu, karena itu tadi ya, dari pertama itu sosok-sosok mereka sudah nggak terima dulu gitu. Jadi proses pembangunan gedung ini memang tidak disetujui oleh mereka ya? Iya Mas. Yang saya tangkap dari sosok-sosok itu seperti itu gitu Mas. Jadi kayak nggak terima kalau tempat mereka itu kayak diusik gitu loh Mas. Gitu ya. Yang gedor-gedor itu yang apa namanya? Backdrop ya? Itu apa Mas? Iya Mas. Anak kecil? Ya. Kalau yang sering kali kayak gedor-gedor gitu ya. Kalau yang saya lihat ya, itu sosoknya tinggi besar Mas, tapi bukan genderuwo ya. Hampir mirip-mirip kayak buto-buto gitu loh Mas. Hampir mirip buto. Terus tadi yang sempat ada yang lihat noni-noni itu, memang benar sosok tersebut memang salah satu sosok yang ada di kantor tersebut gitu ya. Bahkan sampai mengikuti temennya Mas Wawan itu tadi gitu. Itu pun diikuti sampai, ngeri juga ya. Diikuti sampai penginapan ya. Kan katanya tadi kan menginap ya Mas ya, temennya. Betul, itu ya. Iya Mas. Betul Mas. Itu pun sampai penginapan masih diikutin gitu. Oh. Sampai mereka kembali lagi ke kantor tersebut gitu. Walaupun di penginapan gak ada interaksi yang ekstrim ya Mas ya, tetapi sosok tersebut masih ada di sekitaran mereka gitu. Iya. Sampai acara selesai pulang ya. Sampai kembali lagi ke kantor. Oh, sampai ke kantor. Ya. Menarik ya, ini karena protes mereka ya, berarti. Ya, karena kan ini ada acara. Acara kan intinya kan keramaian ya. Keramaian otomatis mengganggu mereka. Iya. Tapi kalau kantor daily biasa gitu mengganggu mereka nggak? Kalau daily ya mungkin kami yang sering pakai ruangan lantai 3 itu Mas. Yang sering. Kalau setiap harinya interaksi itu pasti ada Mas gitu. Karena ada. Yang seperti yang saya katakan dari awal ya, sosok-sosok tersebut dari awal membangun gedung tersebut ya, itu sosoknya udah nggak terima dulu gitu Mas. Istilahnya kalau itu kan rumah mereka ya, istilahnya ya, tempat itu kan rumah mereka, terus kayak ingin diambil sama manusia gitu istilahnya gitu. Mereka nggak terima gitu. Walaupun kitanya sendiri kadang juga nggak tahu ya kalau di situ ada sosok-sosok seperti itu gitu. Oke. Ada yang ditanya lagi Mas Wawan sebelum kita akhirin? Iya. Satu lagi Mas. Jadi kalau kami yang
sudah jadi karyawan sana kan mungkin sudah ini ya, sudah familiar lah sama mereka. Intinya dengan interaksi yang coba mereka lakukan ke kita itu ya kita udah biasa. Tapi setiap kali ada orang baru, istilahnya orang luar dari kota Semarang, itu pasti mereka mengalami hal yang seperti yang tadi saya ceritakan, Mas. Seperti itu. Beberapa kali kayak tukang reparasi bangunan itu kan sering tuh ganti lantai yang pecah itu. Mereka juga kadang di ini, Mas, sampai lantai keramik yang lagi dijejer itu sampai dikelempar-lempar seperti itu. Cerita dari tukang bangunan itu yang biasanya sering ganti itu. Itu aja sih. Kenapa kok kalau kita sudah biasa, kalau mungkin apakah mereka mungkin sudah kenal gitu ya, terus ada orang baru diusilin gitu ya. Seperti terus baiknya kedepannya gimana ya, Mas, ya, untuk supaya ya minimal interaksi mereka itu tidak sebanyak itu, atau apa yang kita lakuin, Mas, untuk ya apa ya istilahnya, kalau membersihkan mungkin juga nggak bisa ya karena mereka sudah lama di sana ya. Kita coba saling menghormati aja sih, seperti itu, Mas. Ya itu, Mas. Ya. Jadi gini ya, kalau interaksi sama orang yang baru gitu ya, sebenarnya interaksinya sama dengan katakanlah orang yang lama di situ gitu ya. Sebenarnya interaksinya sama gitu. Keinginan sosok-sosok tersebut gitu ya, Mas. Sebenarnya ingin mengusir manusia-manusia untuk pergi dari situ gitu. Mereka gimana caranya membuat kalau orang-orang yang datang ke situ itu nggak betah gitu, Mas. Jadi otomatis kalau nggak betah kan otomatis gedung tersebut atau kantor tersebut kan akan dikosongkan lagi gitu. Tujuan mereka sebetulnya seperti itu gitu. Dan kalau mungkin untuk mengurangi interaksi ya, mungkin kalau kita orang Jawa ya biasanya kita kan pasti ada doa-doa dan kayak selamatan gitu, Mas. Dan kalau mungkin kalau ada yang berani sering-sering buat sholat malam lah di dalam kantor situ gitu. Khususnya di lantai yang sering ada interaksi ekstrim itu, Mas. Mungkin kalau ada yang berani ya mungkin. Oke. Begitu, Mas Wawan. Ya. Tanggapannya. Mudah-mudahan sih aman ya, harapannya bisa bersinergi. Oke. Ya, terima kasih, Mas. Selamat malam, Mas Wawan. Siap, sama-sama. Selamat malam, Mas. Barusan cerita dari Mas Wawan mengenai salah satu kantor tempat kerjanya ya, yang memang notabene-nya dulu adalah background-nya tempat yang sudah tidak digunakan ya, terbengkalai gitu ya. Walaupun tempatnya memang sudah tidak beratap, tapi memang ini adalah tempat mereka bernaung gitu ya, sosok-sosok makhluk astral yang ada di sana.